siswa hingga menyebabkan kematian kembali terjadi di Indonesia. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID mengungkapkan pelaku perundungan yang membuat bocah di Tasikmalaya, Jawa Barat wafat berjumlah 4 orang. Wah, pemandangannya bagus juga ya. Foto ah. Mantap nih fotonya. Pos lah Kike. Loh, ini kan teman sekolah gua dulu. Kok komen dia jahat banget? Bullying telah menjadi fenomena yang memprihatinkan di tengah pergaulan remaja saat ini. Bullying merupakan suatu penganiayaan secara fisik maupun psikologis yang disebabkan oleh kurangnya rasa empati terhadap orang lain. Bentuknya bisa berupa pengucilan, intimidasi fisik, maupun cyberbullying. Dan apapun bentuk bullying akan tetap meninggalkan trauma terhadap korban. Kenapa sih tuh orang punya tangan gak dijaga? Banyak dikit banget komentarnya. Jadi overthinking kan gue jadi. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Pikiran terus deh. Bisa-bisanya dia ngomong begitu. Atau di tempat aja deh. Duh, kok tetap kepikiran? Cari solusinya aja deh di YouTube. Nah, ini dia videonya. Pernahkah kamu mendapatkan perkataan yang menyakitkan, dikucilkan oleh teman-temanmu, bahkan seringkali menjadi objek ledekan terus-menerus? Terlebih lagi sampai menyangkut fisik, dasar jelek, dasar hitam, dasar jerawatan, dasar bodoh. Ketika kata-kata tersebut dilontarkan kepadamu, perasaan apa yang muncul? Tidak nyamankah, marah, sedih, atau malu? Lantas, apa yang kamu lakukan? Dendam. Apakah dengan melakukan semua ini, hatimu menjadi tenang? Daripada kamu sia-sia melakukan itu, bukalah hatimu, maafkan perbuatannya. Ya, maaf, sebuah kata sederhana namun sulit diberikan. Jangankan diberikan, diucapkan saja sulit rasanya. Bagaimana bisa memaafkan setelah apa yang dia perbuat? Bagaimana mungkin saya bisa memaafkan ketika bekas lukanya masih terasa sampai sekarang? Menyikapi perasaan yang masih sulit memaafkan orang lain itu memang butuh proses, apalagi jika orang yang perlu kita maafkan adalah seseorang yang telah melukai kita begitu dalam. Tetapi hal tersebut tidak mustahil dapat dilakukan, dan ketika kamu berhasil melakukannya, hidupmu jauh lebih tenang. Bener juga ya, kalau gue gak maafin dia, kayak ada yang ganjil gitu di pikiran gue. Tapi kan gak semudah itu maafin orang lain. Apalagi orang itu kan udah nyakitin gue. Bentar, gue cari lagi deh gimana cara cepat maafkan. Maafkan diri sendiri terlebih dahulu.
Maafkan atas apapun. Kadang kita berat dalam memaafkan orang lain karena kita masih sulit untuk berdamai dengan emosi dan juga perasaan diri. Maka dari itu, langkah awal kita untuk berdamai dengan orang lain adalah dengan cara memaafkan diri sendiri terlebih dahulu. Dari sini akan muncul sebuah kekuatan untuk bisa memaafkan orang lain. Yang kedua, meski hati masih berat, cobalah untuk tetap memberikan maaf. Hadirkan pintu maaf untuk orang yang telah melukai atau orang yang telah berbuat salah padamu. Setidaknya, pintu itu sudah kamu buka, sehingga kamu pun bisa lebih bebas untuk berjalan ke arah manapun, tidak lagi terjebak dalam rasa kesal ataupun marah kepada orang tersebut. Memaafkan kadang lebih mudah disarankan daripada dipraktikkan langsung. Orang lain menyuruh kita untuk memaafkan seseorang, tapi pada praktiknya mengingat semua luka dan juga kesedihan yang ada, memaafkan perlu pergumulan yang cukup berat. Terima ketidaksempurnaan diri, setidaknya kita sudah berusaha dan juga memutuskan untuk memaafkan. Itu sudah jadi hal yang sangat luar biasa untuk diri kita sendiri. Yang keempat, tetap jaga niat baik yang ada di hati kamu. Kita ingin memaafkan karena mau keadaan atau situasi menjadi lebih membaik. Meski dalam prosesnya kita masih sering merasa sedih tiap kali mengingat kejadian buruk yang ada, setidaknya tetap menjaga nilai baik kita yang kita punya. Dan yang terakhir adalah, meski rasa ikhlas tak bisa langsung hadir sekaligus dalam waktu cepat, setidaknya kamu sudah bisa untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, hargailah proses bertumbuh, bisa sedikit demi sedikit berdamai dengan keadaan yang sudah menjadi prestasi sendiri untukmu. Gue setuju banget sama video ini. Ternyata maafkan gak sulit itu kalau dalam hati kita niatnya memaafkan. Tapi gue jadi penasaran nih, manfaat yang bakal gue rasakan setelah maafin orang lain apa ya? Cari deh. Yang pertama, meningkatkan kesehatan mental. Sebuah studi yang dilakukan oleh Annals of Behavioral Medicine menjelaskan, memaafkan akan membuat tubuh menjadi rileks. Hal ini akan mengurangi resiko stres dan perasaan tertekan, sehingga pada akhirnya proses memaafkan pun akan meningkatkan kesehatan mental seseorang. Yang kedua, mengatur emosi menjadi lebih baik. Sikap enggan memaafkan akan membuat seseorang menjadi di fase emosi, marah berlebihan sehingga sulit untuk mengontrol emosi. Hal ini pun pada akhirnya akan meningkatkan resiko tekanan darah yang tinggi. Berbeda halnya jika rasa marah tersebut digantikan menjadi belajar memaafkan. Proses ini akan membantu kita mengontrol emosi dan juga pastinya sehat untuk tubuh. Yang ketiga, membantu menjaga kesehatan jantung. Seperti yang dijelaskan Karen Schwartz, seseorang yang menyimpan dendam karena enggan memaafkan cenderung lebih beremosi. Keadaan ini bisa membuat otot-otot tubuh menjadi tegang hingga detak jantung yang tidak beraturan. Rasa amarah juga selalu dikaitkan dengan tekanan darah tinggi yang membahayakan jantung. Sebaliknya, memaafkan akan membuat tubuh menjadi rileks dan membuat kesehatan jantung akan lebih membaik. Yang keempat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Amarah dan dendam juga dikaitkan oleh perubahan imun dalam tubuh. Beberapa penelitian menyebutkan proses memaafkan juga akan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada seseorang. Yang kelima, meningkatkan kualitas tidur. Memaafkan dapat mengurangi efek negatif dari amarah dan emosi yang berlebihan karena suatu hal. Proses memaafkan dapat menjadi sarana relaksasi untuk mengurangi stres. Pada akhirnya, ini juga berpengaruh pada pemenuhan kualitas tidur yang baik. Mengingat tingkat stres yang tinggi selalu dikaitkan dengan masalah tidur seperti insomnia maupun hipersomnia. Yang keenam, menghargai dan mencintai diri sendiri. Orang yang memaafkan orang lain akan cenderung mudah memaafkan dirinya sendiri. Hal
Hal ini juga menjadi suatu bentuk penghargaan dan langkah awal agar bisa mencintai diri sendiri. Dengan menghargai dan mencintai diri sendiri, maka secara tidak langsung, kesehatan mental dan fisik pun akan menjadi lebih baik. Ternyata banyak banget yang bakal gua rasain kalau ada maafin orang. Wah, pikiran gue jadi terbuka nih. Gua tonton lagi deh video selanjutnya. Memaafkan dalam perspektif Islam. Mengampuni orang atau memaafkan orang adalah salah satu dari 3 tindakan yang Allah puji dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah menyebut pengampunan sekitar 200 kali. Jumlah tersebut termasuk jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah kata lain. Misal, laki-laki yang disebutkan sebanyak 23 kali dan perempuan 23 kali. Namun, ampunan serta nama Allah Al-Ghafar disebutkan sekitar 200 kali. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Artinya, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu yang sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Allah mencantumkan beberapa kriteria pengampunan. Apa yang Allah kaitkan dengan pengampunan yaitu beramal, menahan amarah, dan mengampuni orang. Pengampunan adalah bentuk sunnah Nabi Muhammad SAW yang akan mendorong kita untuk membuat 70 alasan jika kita berpikir seseorang melakukan sesuatu yang salah. Namun Allah meminta kita untuk memaafkan. Di sini pada ayat terakhir tersebut Allah berfirman, Dia menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kriteria yang disebut Allah terkait dengan orang-orang yang berbuat baik dan jika dilakukan itu sangat luar biasa. Kalau kayak gini hati gue dapat banget nih buat maafin. Ternyata banyak banget yang manfaat jadi orang pemaaf. Ternyata masih banyak ya yang komen baik. Kalaupun nanti ada yang komen jahat, kayaknya gue gak ambil pusing lagi deh. Gue udah sadar menjadi orang pemaaf itu membuat hidup lebih tenang. Kan Allah sudah menciptakan gue dalam bentuk sebaik-baiknya tanpa kekurangan sedikit pun. Masa karena satu komentar orang doang gue jadi gak bersyukur pada Allah? Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik.